Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang teori struktur modal bagian 1. Jadi untuk materi teori struktur modal saya akan bagi menjadi 2 bagian. Dikarenakan kita akan membahas masing-masing teori yang lumayan cukup panjang, jadi akan saya bagi menjadi 2 bagian. Sebelum kita masuk ke teori, kita akan masuk ke pengertian struktur modal itu sendiri. Jadi untuk pengertian struktur modal ini, saya mengambil dari dua orang, yang dimana yang pertama kita akan melihat pengertian struktur modal dari Jeffrey Weston dan Thomas A. Copeland tahun 96. Mereka mengatakan bahwa struktur modal ini adalah pembiayaan yang sifatnya permanen, yang dimana terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Jadi ketiganya ini merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang bisa dibilang sangat sering diajukan oleh para pemilik perusahaan, seperti itu. Yang kedua adalah menurut Farah Margareta di tahun 2004, Farah menyatakan bahwa struktur modal ini merupakan salah satu gambaran pembiayaan permanen perusahaan yang dimana terdiri dari jumlah utang jangka panjang maksud saya dan modal sendiri. Jadi Farah menyatakan bahwa jika perusahaan ini ingin mendapatkan pembiayaan permanen, maka pembiayaan itu adalah yang berupa utang jangka panjang dan juga modal dari pemilik perusahaan atau pemodal sendiri ya. Itu mungkin dari pengertian struktur modal. Selanjutnya kita akan berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan itu ada 5. Yang pertama itu adalah struktur aktiva, yang kedua adalah grow opportunity, yang ketiga ukuran perusahaan atau firm size, yang keempat adalah profitabilitas, dan terakhir adalah resiko bisnis. Jadi kita akan berbicara tentang struktur aktiva terlebih dahulu. Jadi struktur aktiva ini adalah alokasi dana yang dimana dimasukkan ke masing-masing aktiva atau aset, baik itu aset tetap maupun aset lancar. Jadi kebanyakan perusahaan ini menggunakan aktiva tetap maupun lancar untuk mendapatkan modal yang mereka inginkan. Jadi kita bisa lihat bahwa perusahaan ini cenderung menggunakan aktivitas yang sifatnya real time, sehingga apabila menggunakan menjalankan aktivitas yang real time, otomatis kita membutuhkan aset yang real time juga, atau kita bisa menggunakan aset lancar untuk memenuhi kebutuhan dana. Nah, biasanya pemenuhan dana ini biasanya kita menggunakan utang jika perusahaan ini merupakan perusahaan yang cukup besar seperti itu. Nah, aset lancar ini ataupun utang ini merupakan salah satu hal yang menjadi akibat ataupun maksud saya penyebab dari struktur modal ini memiliki ketergantungan yang cukup tinggi di dalam perusahaan. Jadi aktiva ini memiliki pengaruh yang cukup di dalam menentukan struktur modal perusahaan. Seperti itu. Jadi kita akan mengelompokkan masing-masing alokasi dananya ke masing-masing aset yang menurut kita sangat penting digunakan di dalam perusahaan. Itu mungkin inti dari struktur aktiva. Jadi mohon maaf jika dalam penjelasan saya ada yang kurang dimengerti, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Seperti itu. Selanjutnya adalah grow opportunity. Jadi kalau kita berbicara tentang grow opportunity, berarti kita berbicara tentang bagaimana peluang perusahaan ini bisa tumbuh di masa depan. Seperti itu. Jadi kesempatan perusahaan ini melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan itu cukup tinggi. Seperti itu. Jadi perusahaan ini melihat bahwa jika ada keuntungan yang cukup signifikan di dalam 1 tahun perusahaan ini, maka grow opportunity ini bisa dijadikan alat untuk bisa mendapatkan ataupun mengalokasikan modal-modal di dalam perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Itu mungkin kita berbicara tentang grow opportunity. Selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Jadi ukuran perusahaan ini
bisa dijadikan faktor untuk mempengaruhi struktur modal perusahaan. Jadi kadang semakin besar perusahaan itu, maka semakin kompleks juga struktur modal yang digunakan di dalam perusahaan. Seperti itu, semakin kecil, maka semakin tidak kompleks. Artinya cukup mudah untuk menyusun alokasi-alokasi modal yang akan kita gunakan nantinya di setiap aset yang ada di dalam perusahaan. Itu mungkin untuk ukuran perusahaan. Selanjutnya itu adalah profitabilitas. Jadi profitabilitas ini adalah kemampuan perusahaan untuk bisa memperoleh laba. Seperti itu. Jadi perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tentu bisa memiliki dana internal yang lebih banyak daripada perusahaan dengan profitabilitas yang rendah seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya tingkat profitabilitasnya itu cukup tinggi, maka biasanya kita menggunakan tingkat pendanaan utang yang relatif kecil seperti itu. Nah, profitabilitas ini memiliki cukup pengaruh terhadap struktur modal perusahaan seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita berbicara tentang resiko bisnis. Jadi resiko bisnis ini bisa mempersulit perusahaan dalam melaksanakan pendanaan eksternal maupun internal, sehingga secara teori sebenarnya resiko bisnis ini mempengaruhi leverage perusahaan, terutama dia pengaruhnya adalah negatif seperti itu. Jadi resiko bisnis ini bisa dijadikan cara untuk mengalokasikan modal. Jadi kita bisa lihat apakah di dalam pendanaan kita selama 1 tahun ini bisa menimbulkan resiko bisnis yang cukup tinggi atau tidak. Nah, dari hal tersebut kita bisa melihat struktur modal ini seperti apa di dalam perusahaan. Mungkin seperti itu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan. Selanjutnya adalah rumus biaya modal pada pasar modal sempurna seperti itu. Jadi kalau untuk rumus biaya modal kita menggunakan beberapa rumus. Yang pertama kita akan menentukan biaya modal saham atau KS. Jadi untuk menentukan KS kita pakai E dibagi S. Jadi E itu adalah laba bersih bagi pemegang saham dan S ini adalah nilai pasar saham. Yang kedua adalah biaya modal utang atau KD. Jadi KD sama dengan E dibagi I ya. Ini salah, mohon maaf, ini di I di sini. Jadi E ini adalah laba bersih, dibagi I itu adalah bunga. Seperti itu. Yang ketiga adalah biaya modal rata-rata tertimbang, yaitu WACC sama dengan KS dalam kurung S dibagi V ditambah KD dalam kurung D dibagi V dalam kurung. Jadi V ini adalah value perusahaan. Seperti itu. Jadi menghitung biaya modal rata-rata tertimbang bisa pakai WACC, bisa pakai WACC KS yang ini, bisa pakai menggunakan EBIT dibagi V. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian teori. Jadi untuk teori struktur modal ini ada 6 macam. Ada teori pendekatan tradisional, pendekatan Modigliani dan Miller, trade-off, pecking order, asimetri informasi dan signaling, dan agensi teori. Untuk yang pertama kita akan masuk ke pendekatan tradisional. Jadi untuk pendekatan tradisional ini merupakan teori yang menyatakan bahwa akan ada struktur modal yang optimal. Jadi maksudnya adalah struktur modal ini mempunyai pengaruh pada value perusahaan, yang dimana struktur modal ini bisa berubah-ubah supaya mampu menciptakan nilai perusahaan yang optimal, yang bisa diterima oleh perusahaan. Seperti itu. Jadi diasumsikan bahwa adanya perubahan struktur modal yang optimal dan kita bisa meningkatkan nilai total perusahaan menggunakan financial leverage. Seperti itu. Kita bisa pakai utang dibagi modal sendiri. Seperti itu. Nah, yang ketiga, pendekatan tradisional ini bisa memberikan biaya modal yang rendah dan juga bisa memberikan harga saham yang tertinggi. Nah, semuanya ini disebabkan karena adanya perubahan tingkat kapitalisasi perusahaan. Jadi kapitalisasi itu nilai jual beli di dalam perusahaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya
kita akan masuk saja langsung ke contoh soal. Jadi untuk teori pendekatan tradisional ini bisa teman-teman cari di beberapa literatur yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari apa namanya nilai PT-ABC. Jadi ini ada salah satu contoh soal untuk pendekatan tradisional ya. PT-ABC struktur modalnya 100% modal sendiri. Laba operasi bersihnya itu 10 juta, tingkat keuntungan yang diharapkan KS ada 20%. Jadi ini nilai KS-nya sudah ada ya, gitu. Tentukanlah nilai PT ABC. Jadi yang diketahui ini EBIT 10 juta, KS-nya ini 20% atau 0,2. Jadi yang ditanya adalah V. Jadi kita pakai rumus KS sama dengan E dibagi S. Kebetulan yang ditanya adalah nilai S-nya. Jadi kalau kita lihat di rumus, nilai S itu adalah nilai pasar sahamnya. Jadi kita akan cari 10 juta dibagi 0,2 sama dengan 50 juta. Jadi value ini sama dengan juga S ya, karena sama-sama nilai gitu. Jadi sama dengan 50 juta. Jadi kalau ada yang bertanya, ini kan yang ditanya V, kenapa kita pakai S? Jadi S ini sama dengan nilai pasar saham, V juga itu adalah nilai pasar saham. Jadi sama, tetapi ikonnya yang berbeda, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk teori pendekatan Modigliani dan Miller. Jadi teori ini itu dibagi menjadi dua, teman-teman sekalian. Jadi teori MM ada yang tanpa pajak, ada yang dengan pajak. Jadi pendapat berdasarkan Modigliani dan Miller, mereka menyatakan bahwa struktur modal itu adalah dia tidak relevan ataupun tidak berpengaruh pada nilai perusahaannya. Jadi kalau misalnya tanpa pajak, biasanya pengertiannya itu adalah dia tanpa agensi cost, tanpa pajak, investor bisa berhutang dengan suku bunga sama dari perusahaan, investor juga bisa memiliki informasi yang sama dengan manajemen tentang bagaimanakah prospek perusahaan di masa depan, tanpa biaya kebangkrutan, EBIT tanpa pengaruh penggunaan utang, para investor menggunakan price takers. Yang terakhir, jika mengalami kebangkrutan maka aset dijual harga pasar. Jadi kalau untuk teori MM ini otomatis struktur modal yang alokasi pendanaan modalnya itu tidak menggunakan pajak sama sekali. Itu berdasarkan teori MM tanpa pajak. Selanjutnya dengan pajak. Jadi mengapa teori MM ini membuat teori dengan pajak? Karena setelah ada penelitian lebih lanjut, ternyata struktur modal ataupun alokasi modal dengan tidak menggunakan pajak itu merupakan penelitian yang sulit untuk dibenarkan, karena di dalam suatu negara itu harus ada komponen pajak sebagai penerimaan daerah atau negara, seperti itu. Makanya di dalam teori pendekatan MM ini mereka memasukkan teori MM dengan pajak, seperti itu. Nah, selanjutnya teori MM tanpa pajak ini kita ada rumus yang harus digunakan ketika kita mau menghitung biaya modal saham dengan menggunakan utang. Nah, ini kita punya rumus KSL sama dengan KSU ditambah dalam kurung KSU dikurang KD dalam kurung D dibagi S. Jadi D itu adalah utang dibagi nilai S itu modal sendiri, nilai saham juga. KSU itu adalah biaya modal saham yang tidak menggunakan utang dikurangi KD. KD itu adalah biaya utang, seperti itu. Nah, untuk teori MM tanpa pajak juga kita bisa menghitung biaya modal rata-ratanya. Kita pakai WACC sama dengan D dibagi F dikali KD ditambah S dibagi V dikali KSL. Jadi untuk keterangannya bisa dilihat di slide yang ini, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk contoh soal. Jadi untuk contoh soal ini kita coba diketahui EBIT PTX adalah 2,8 juta per tahun, biaya utang atau KD-nya 10%, biaya modal saham jika PTX tidak menggunakan utang itu adalah 14%. Bagaimanakah nilai perusahaan dan WACC jika struktur modal PTX tanpa utang atau struktur modalnya sendiri, dia menggunakan utang 10 juta, menggunakan utang 15 juta. Jadi pertanyaannya adalah bagaimanakah kita mengalokasikan modal jika kita tidak menggunakan utang sama sekali dan jika menggunakan utang 10 juta dan 15 juta. Nah,
Jika menggunakan seluruh modal sendiri atau tanpa utang, kita pakai EBIT dibagi KSO. Jadi 2,8 juta dibagi 0,14 sama dengan 20 juta. Seperti itu. Jadi WACC sama dengan KSO. WACC-nya itu untuk tidak tanpa utang atau seluruh modal sendiri itu sama dengan KSO. Jadi 14%. Mengapa? Karena perusahaan ini tidak menggunakan utang. Jadi biaya modal rata-ratanya tidak perlu dihitung. Kita langsung pakai saja biaya modal saham KSU-nya itu 14%. Jadi untuk seluruh modal sendiri nilai WACC itu sama dengan KSU sebesar 14%. Seperti itu. Sedangkan nilai perusahaan atau nilai sahamnya itu sebesar 20 juta. Seperti itu. Nah, selanjutnya jika menggunakan utang 10 juta. Jadi kita pakai rumus KSL sama dengan KSU ditambah dalam kurung KSU dikurang KD dalam kurung D dibagi S. Jadi kita masukkan KSU tadi 14% ditambah 14% dikurang 10%. Jadi tadi biaya utangnya ada 10% ya di sini. Jadi kita masukkan D ini adalah utangnya. Utangnya ini yang sudah di dalam soal 10 juta dibagi modal. Modalnya tadi modalnya di sini S-nya kita pakai modal sendiri 10 juta juga seperti itu. Jadi kita masukkan di rumus KSL sama dengan ini habis sisa 4%, 40% sama dengan KSL-nya ini adalah 18%. Maka WACC sama dengan D dibagi F dikali KD tambah S dibagi V dikali KSL. Jadi kita masukkan nilai D 10 juta tadi dibagi 20 juta. Jadi V-nya ini value kita dapatkan dari ini. Nilai value-nya tanpa modal kita masukkan saja di dalam rumus WACC dikali 10% ditambah 10 juta dibagi 20 juta dikali KSL. KSL ini 18 juta. Jadi kita dapatkan 14%. Maka kita dapatkan nilainya itu adalah V sama dengan EBIT dibagi WACC, V sama dengan 2,8 juta dibagi 14%, V sama dengan 2, juta dibagi 0,14 sama dengan 20 juta. Jadi baik tanpa menggunakan utang maupun menggunakan utang nilainya sama-sama 20 juta ya. Jadi sebenarnya rumus ini untuk menentukan apakah berapakah nilai masing-masing alternatif sama apakah nilai yang diperlihatkan tanpa utang maupun menggunakan utang ini apakah sama ataupun masing-masing memiliki keuntungan dan kerugian. Itu yang bisa kita ambil manfaat dari menghitung nilai ini seperti itu. Nah, selanjutnya untuk 15 jutanya dulu. Jadi untuk 15 juta kita pakai rumus yang sama. Yang pertama kita menentukan KSL-nya dulu. Jadi kita dapatkan di sini 26 juta. Lalu setelah kita dapat KSL, kita pakai rumus biaya modal rata-rata tertimbang. Kita dapatkan di sini dikali 10%. Ini di sini S-nya ini modalnya 5 juta ya. Di situ kenapa? Karena kita sudah kurangkan 20 juta dikurangi dengan 10 juta tadi. 20 juta dikurangi 15 juta maksud saya. Seperti itu karena sudah digunakan 15 juta seperti itu. Jadi kita dapatkan untuk modal sendirinya itu 5 juta gitu. Itu mungkin untuk penjelasan yang ini. Selanjutnya kita kalikan 26%, kita dapatkan nilai WACC-nya itu adalah 14% di sini. Jadi kita langsung masukkan di rumus, kita masukkan untuk menghitung nilainya apakah sama? Iya. Sama saja karena kan nilai WACC-nya 14% ya gitu. Jadi yang membedakan sebenarnya nilai KSL-nya. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung misalnya cuma soalnya menghitung KSL saja, jadi kita cuma masukkan aja rumusnya gitu di masing-masing item-itemnya seperti itu. Jadi S ini untuk modal sendirinya ini kita bisa mengurangi 20 juta tadi yang modal sendiri dikurangi 15 juta atau kita bisa pakai 15 juta dikurangi 10 juta sama dengan 5 juta. Atau misalnya jika soal yang
ditampilkan itu tidak menggunakan alternatif utangnya cuma satu, misalnya cuma 20 juta, berarti kita tetap pakai 20 dibagi 20. Seperti itu. Ini kita kurangkan jika kita punya dua alternatif, misalnya 10 juta dan juga 15 juta, ataupun adanya modal sendiri atau tanpa utang, seperti itu. Itu mungkin rumus yang ada di teori MM non pajak. Selanjutnya teori MM ada pajak. Jadi kalau misalnya ada pajak, jadi keseluruhan analisis pengalokasian modalnya itu memasukkan indikator pajak di dalamnya. Nah, untuk rumus MM dengan pajak, untuk menentukan nilai perusahaan menggunakan utang itu, kita pakai VU ditambah T dikali D. Jadi nilai perusahaan menggunakan utang sama dengan nilai perusahaan yang tidak menggunakan utang ditambah T atau tax, itu dikali dengan utang atau ikonnya adalah D. Selanjutnya, kita juga menghitung nilai perusahaan. Nah, misalnya nilai perusahaan ini tidak menggunakan utang sama sekali, kita pakai rumus VU sama dengan S sama dengan EBIT dalam kurung 1 dikurang T dalam balas kurung dibagi KSU. Jika menggunakan utang, kita pakai angka AVL sama dengan EBIT dalam kurung 1 dikurang T balas kurung dibagi WACC atau biaya modal rata-rata tertimbun. Seperti itu. Nah, untuk tingkat kapitalisasinya atau KSL-nya, kita bisa pakai rumus yang ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini cukup panjang ya, seperti itu. Nah, untuk biaya modal keseluruhan atau biaya WACC-nya, kita pakai rumus seperti ini. D dibagi V dikali KD dikali dalam kurung 1 kurang T ditambah S dibagi V dikali KSL. Itu mungkin untuk mendapatkan nilai WACC. Nah, selanjutnya kita akan masuk rumus. Misalnya diketahui EBIT PTZ adalah 8 juta per tahun, biaya utangnya 8%, biaya modal saham jika PTZ tidak menggunakan utang atau KSU sama dengan 12%. Bagaimanakah nilai perusahaan dan WACC menurut MM dengan pajak? Misalnya pajaknya itu adalah 40%, gitu. Bagaimanakah nilai perusahaannya? Nah, kita disuruh mencari nilai berdasarkan seluruh modal sendiri atau tanpa utang dan menggunakan utang 10 juta. Nah, misalnya kita tanpa utang atau seluruh modalnya, kita pakai nilai VU sama dengan S sama dengan EBIT dalam kurung 1 kurang T balas kurung dibagi KSU. Jadi tadi EBIT-nya 8 juta, 1 dikurang pajak, tadi 40%, kita jadikan desimal jadi 0,4 dibagi 0,12, tadi nilai KSU-nya adalah 12%, kita jadikan desimal sama dengan 40 juta. Sedangkan untuk nilai WACC-nya, karena kebetulan ini merupakan nilai kita mencari tanpa utang atau menggunakan modal sendiri, maka KSU sama dengan WACC sama dengan 12%. Jadi tidak perlu masukkan rumus lagi. Itu untuk seluruh modal sendiri. Selanjutnya untuk menggunakan utang ya. Jadi kalau untuk menggunakan utang, kita mencari nilainya dulu. VU ditambah T dikali D, PL sama dengan 40 juta ditambah 0,4 dikali 10 juta sama dengan 44 juta. Sedangkan kalau misalnya mau mencari KSL-nya, itu kita pakai rumus KSU ditambah dalam kurung KSU kurang KD dikali dalam kurung 1 kurang T dikali dalam kurung D dibagi S. Kita dapatkan 12,7%. Nah, kalau misalnya kita mau mencari WACC-nya, kita bisa pakai rumus D dibagi V dikali KD dikali dalam kurung 1 kurang T ditambah S dibagi V dikali KSL. Nah, ini masukkan saja semua komponennya, kita dapatkan nilai WACC-nya adalah 10,9%. Itu mungkin teori MM dengan pajak. Jadi untuk contoh-contoh soal yang lain bisa dicari di beberapa referensi buku manajemen keuangan atau bisa cari di beberapa jurnal. Selanjutnya adalah teori pendekatan trade-off. Jadi teori pendekatan trade-off ini menurut Myers 2001, perusahaan ini berhutang hingga dalam tingkat utang tertentu yang dimana penghematan pajak dari tambahan utang seperti biaya kesulitan keuangan. Jadi ada unsur penghematan pajak di dalam perdagangan atau trade-off ini, seperti itu. Jadi teori struktur modal perusahaan trade-off ini dalam struktur modal optimal dia menggunakan faktor antara biaya agen, pajak, dan biaya kesulitan. Jadi ada 3 macam biaya yang harus dimasukkan di dalam struktur modal
di dalam perusahaan yang menggunakan pendekatan trade-off. Jadi ada biaya agen, ada biaya pajak, dan ada biaya kesulitan. Tetapi untuk bisa mempertahankan sebuah informasi yang simetrik dan efisiensi, maka pasar ini ataupun perusahaan ini harus bisa memperlihatkan manfaat yang signifikan jika misalnya nanti menggunakan utang di dalam mengalokasikan dana yang ada, seperti itu. Jadi di dalam teori trade-off ini ada 3 macam penggunaan biaya yang harus dioptimalkan di dalam struktur modalnya. Yang pertama adalah biaya agen, biaya pajak, dan biaya kesulitan. Jadi biaya kesulitan ini terkait dengan biaya yang kemungkinan muncul ketika kita mengurus operasional di dalam perusahaan. Sedangkan pajak adalah biaya-biaya yang ditimbulkan dari pajak. Biaya agen ini biaya dari misalnya ada hal-hal tertentu yang berhubungan dengan agen ataupun pihak-pihak perusahaan eksternal, seperti itu. Itu mungkin untuk teori pendekatan trade-off gitu. Jadi mungkin cukup sekian untuk ketiga teori ini. Jadi menurut kalian yang mana yang sangat efektif digunakan untuk bisa mengalokasikan struktur modal yang baik? Apakah teori pendekatan tradisional, teori Midiglioni dan Miller, ataupun teori pendekatan trade-off? Jadi menurut teman-teman yang mana yang lebih memiliki pengaruh yang cukup optimal di dalam penggunaan struktur modal? Jadi dari ketiga ini yang mana menurut kalian yang paling berpengaruh? Silakan bisa diberikan pendapatnya di kolom komentar. Jika ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar juga. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah penjelasan dari video ini karena teori ini merupakan teori yang cukup sulit dan teori ini juga cukup kompleks untuk dipelajari sehingga kita masih bisa berdiskusi di luar dari video ini apabila ada beberapa hal yang belum dimengerti. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.